Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Osvira. Di sini aku akan mempresentasikan mungkin project dari aplikasi Catering.io. Untuk selanjutnya itu ada latar belakang dari aplikasi Catering.io, yaitu aplikasi catering sebagai solusi modern untuk mempermudah proses pemesanan, pengelolaan, dan pengiriman layanan catering. Dan dengan aplikasi catering ini mungkin pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai opsi menu, memesan makanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan acaranya. Aplikasi catering ini juga mencerminkan evolusi industri catering menuju solusi yang lebih modern, jangkau, dan berorientasi pada pengguna, sekaligus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik penyedia jasa catering maupun customer. Selanjutnya itu mungkin ada manfaat dan tujuan dari catering ini adalah meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan memfasilitasi proses pemesanan makanan secara mudah dan cepat. Aplikasi catering ini tidak hanya memberikan manfaat operasionalnya, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan serta membuka peluang pertumbuhan bisnis melalui ekspansi pasar digital. Selanjutnya, untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas mengapa discovery eksperimen dan validation eksperimen penting dilakukan dalam inovasi digital. Yang kedua itu bagaimana cara memilih metode discovery eksperimen dan validasi eksperimen yang tepat untuk menguji hipotesa inovasi digital. Dan yang terakhir itu bagaimana melakukan eksperimen dalam discovery eksperimen dan validation eksperimen. Selanjutnya ada discovery eksperimen, yaitu ada idea, pengulangan resiko, validasi awal, dan refining idea. Discovery eksperimen membantu untuk menemukan ide untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Pengurangan resiko ini adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan sejak awal berjalannya aplikasi ini, dan membantu dalam mengurangi risiko gagal dalam pada tahap yang lebih lanjut. Untuk validasi awal ini memberikan gambaran awal tentang potensi atau penerimaan keberhasilan ide aplikasi ini di pasar. Untuk refining idea ini adalah hasil dari discovery eksperimen, dapat digunakan untuk menyempurnakan ide awal dan lebih merinci rencana pengembangan lebih lanjut. Untuk validation eksperimen ini ada pengujian konsep dan feedback pengguna. Validation untuk langkah setelah ini adalah menguji dan memvalidasi konsep atau solusi yang diusulkan. Untuk yang feedback pengguna, dengan melakukan eksperimen validasi, perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dari pengguna atau pelanggan potensial, membantu mereka memahami sejauh mana solusi mereka memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya ada macam-macam discovery eksperimen, ada exploration, data analysis, interest discovery, discussion, prototype, reference, and prioritization discovery, dan ada validation eksperimen. Selanjutnya, test card dari discovery eksperimen. Untuk project kami memilih search trend analysis dan discovery survey. We believe that dengan adanya catering mempermudah komunitas sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Dan we verified that we will mencari kevalidan tren di Google dan melakukan analisis dengan menggunakan ChatGPT. And dengan mengetahui berapa banyak komunitas sosial sekitar Jabodetabek yang menggunakan jasa catering. We write if 1000 pencarian mengenai komunitas menggunakan catering.
Discovery survey ini, we believe that dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Melakukan survei terhadap 120 orang dari berbagai komunitas peduli sosial. Mengetahui beberapa banyak komunitas peduli sosial yang menggunakan jasa catering. Terdapat 80% orang yang melakukan survei menyatakan bahwa kegiatan komunikasi mereka menggunakan jasa catering dalam kegiatan berbagi mereka. Untuk search trend analysis, kami mencari di Google apakah hipotesis kami ini adalah valid dalam pencarian yang begitu banyak. Dan untuk discovery survey, kami melakukan survei ke beberapa komunitas untuk mencari kevalidan juga. Selanjutnya, ini adalah evidence dari search trend analysis. Dan yang ini adalah evidence dari discovery survey, yaitu mengisi kuesioner yang telah kami input. Selanjutnya learning card dari discovery experiment, yaitu dengan adanya catering mempermudah komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Dan tidak ada artikel berita, postingan media sosial, atau forum diskusi yang secara eksplisit menyebutkan hubungan antara catering dan komunitas peduli sosial. Dari hasil pencarian di Google, tidak ditemukan bukti yang mendukung bahwa komunitas peduli sosial secara luas menggunakan layanan catering untuk kegiatan berbagi mereka. Menindaklanjuti dengan melakukan survei G-form atau menyebar kuesioner kepada anggota komunitas peduli sosial untuk memvalidasi apakah mereka benar-benar tidak menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka. Jadi kesimpulannya, search trend analysis ini memiliki tidak ada kevalidan yang pasti dalam mencari di artikel-artikel berita atau postingan media sosial atau forum diskusi. Untuk discovery survey ini, dari hasil survei kuesioner, terdapat 82% orang dari komunitas peduli sosial pernah menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka, sedangkan 18% orang tidak mengatakan tidak. Tingginya presentasi pengguna catering menunjukkan bahwa catering populer di kalangan komunitas peduli sosial. Menggali lebih dalam untuk memahami sejauh mana kepuasan mereka dalam menggunakan layanan catering. Untuk discovery survey learning card ini, kami mendapatkan kevalidan dari hasil kuesioner tersebut. Selanjutnya ini ada insight. Komunitas peduli sosial memberikan bantuan catering memang tidak banyak, tapi tindakan mereka untuk menyediakan makanan bagi yang membutuhkan adalah bukti nyata empati dan kepedulian terhadap bersama. Dan insight untuk discovery survey itu adalah hasil dari data tersebut sebanyak 82% menggunakan jasa catering oleh komunitas peduli sosial mengindikasi bahwa layanan catering menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kegiatan sosial mereka. Sementara itu, 18% yang tidak menggunakan jasa catering mungkin menggunakan preferensi atau pertimbangan lainnya untuk menggunakan jasa catering. Selanjutnya ada trace card dari validation experiment. Pertama itu ada clickable prototype. Dengan prototipe yang sama dengan adanya catering menggunakan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumsi untuk kebutuhan sosial mereka. Memberikan kemudahan komunitas sosial dalam menyelesaikan proses pemesanan catering pada kegiatan mereka yang lebih efisien. Rata-rata waktu yang diperlukan oleh pengguna untuk menyelesaikan proses pemesanan dan juga feedback yang diberikan pada prosesnya. Rata-rata waktu pemesanan kurang dari 15 menit. Untuk explainer video, memberikan kemudahan komunitas sosial dalam memahami proses pemesanan catering pada kegiatan berbagi mereka yang lebih efisien. Dilihat dari jumlah penayangan untuk klik dan menonton videonya, berapa banyak share video tersebut, dan melalui platform apa aja komentar untuk feedback. Setengah dari viewers sudah mengerti dan ikut mencoba menjalankan prototipenya. Selanjutnya itu ada bukti dari clickable prototype dengan explainer video. Clickable prototype yang sudah dibuat di dalam
Selanjutnya ini adalah explainer video yang diupload di YouTube. Selanjutnya itu ada learning card dari validation experiment. Yang pertama itu ada clickable prototype. Saat melakukan proses testing, terlihat bahwa pengguna dari komunitas sosial dapat menyelesaikan proses pemesanan catering dengan mudah dan efisien. Dari hasil proses testing menunjukkan bahwa kurang dari 5 menit pengguna mendapatkan penyelesaian taks pemesanan catering. Dan membuat explainer video untuk membantu komunitas sosial dalam memahami pengguna sistem software pemesanan catering yang lebih efisien serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap fitur-fitur yang ada. Jadi clickable prototype ini mungkin memudahkan para pengguna untuk menggunakan aplikasi kami. Dan menunjukkan mereka juga proses testingnya kurang dari 5 menit. Jadi pengguna mungkin dapat menggunakan aplikasi catering kami dengan mudah. Yang kedua itu ada explainer video, yaitu membuat konten YouTube yang menjelaskan terkait produk digital yang dibuat dan proses pemesanan catering pada kegiatan berbagi. Terdapat 11 penayangan dan mengklik video, dan terdapat 5 orang yang menyukai video tersebut. Selanjutnya insight dari clickable prototype. Menurut awan customer yang saya interview, ya menurut Agil, aplikasi ini mudah digunakan dan dapat dipakai oleh customer dan penjual. Sebagai seorang mahasiswa dan seorang karyawan di salah satu sekolah, aplikasi ini mungkin akan dapat berguna untuk kedepannya. Untuk explainer video ini adalah explainer video prototype dapat mudah karena menyediakan cara yang visual interaktif untuk menjelaskan ide atau konsep suatu produk, layanan, atau proyek. Dengan menggabungkan kekuatan visual dan interaktivitas, explainer video prototype dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menjelaskan konsep, mengkomunikasikan ide, dan memperoleh umpan balik yang berharga. Oke, di sini mungkin ada link saya, mungkin jika ingin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.